Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang insan pendidikan, maka saya ingin menyampaikan mungkin sebuah harapan ataupun juga saran. Mudah-mudahan dapat diakomodir khususnya bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kali ini saya ingin berbicara tentang dana bantuan operasional sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa dana bantuan operasional sekolah merupakan dana utama yang menjadi penggerak di dalam segala sendi sektor di satuan pendidikan. Namun, saya tidak membahas lebih dalam tentang bagaimana dana bantuan operasional sekolah ini atau dana BOS lebih disingkatnya. Kali ini saya berbicara dari sudut pandang sebagai bagian dari guru di sekolah dasar. Permasalahan yang saya bahas lebih kepada bagaimana permasalahan tentang sudut pandang guru khususnya di jenjang sekolah dasar di dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah. Sudut pandang ini memang sangat spesifik hanya berlaku untuk jenjang sekolah dasar. Tentu kalian akan bertanya, mengapa? Karena permasalahan yang saya bahas adalah tentang bagaimana kebijakan bendahara BOS di jenjang sekolah dasar di satuan pendidikan. Seperti yang kita ketahui sejak awal bahwa bendahara BOS wajib merupakan seorang ASN, aparatur sipil negara. Sesuai dengan Permendagri nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan bantuan dana operasional satuan pendidikan pada pemerintah daerah, menerangkan pada pasal 9 pada diktum 1, bendahara sebagaimana yang dimaksud, maksudnya bendahara BOS, dalam pasal 3 ayat 1 huruf F berasal dari tenaga kependidikan non-guru yang berasal dari pegawai ASN. Namun pada diktum 2, dalam hal tenaga kependidikan non-guru, sebagaimana dimaksud, pada ayat 1 tidak tersedia bendahara ditunjuk dari tenaga kependidikan guru yang berasal dari pegawai ASN. Hal ini memang sangat wajar, mengingat bendahara BOS mengelola keuangan di satuan pendidikan, harus sanggup mempertanggungjawabkan secara personal sehingga dia juga seseorang yang harus memiliki keterikatan penuh terhadap satuan pendidikan tersebut, sehingga layaklah seorang ASN yang menjadi bendahara BOS. Dan oleh sebab itu bendahara BOS wajib seorang ASN. Nah, konteks permasalahannya bermula pada ASN yang menjadi bendahara BOS di sekolah dasar. Pada jenjang sekolah lain seperti SMA, SMK sederajat, atau SMP sederajat, idealnya seorang bendahara BOS seperti Permendagri tadi merupakan tenaga kependidikan yang berasal dari ASN. Ingat, tenaga kependidikan. Yang menjadi permasalahan adalah ASN yang berada di sekolah dasar. Tidak ada tenaga administrasi sekolah atau tenaga kependidikan. ASN yang ada di jenjang sekolah dasar hanya meliputi guru kelas, guru bidang studi pendidikan agama Islam, guru PJOK, kalaupun ada, dahulunya itu adalah penjaga sekolah. Dengan permasalahan yang serupa di setiap satuan pendidikan,
jenjang satuan pendidikan, tentu jenjang sekolah dasar tidak berbeda jauh dengan jenjang SMP ataupun jenjang SMA. Bahkan dalam substansi pekerjaan, guru di jenjang sekolah dasar mayoritas didominasi oleh guru kelas yang menguasai berbagai mata pelajaran. Seperti yang kita ketahui, guru kelas memiliki tanggung jawab melekat sebagai wali kelas pada satuan pendidikan. Tentu, kita dapat membayangkan bagaimana keadaan kelas jika wali kelasnya tidak hadir satu hari saja. Realitanya, sebagai bendahara BOS, maka satuan pendidikan jenjang sekolah dasar pasti memilih bendahara BOS dari tenaga pendidik atau guru. Itu merupakan sebuah pilihan yang mutlak, tidak ada pilihan lain. Permasalahannya pun muncul. Menurut Suhar Saputra tahun 2010, yang menjelaskan bahwa faktor kemampuan atau kompetensi dapat memengaruhi kinerja. Karena dengan kemampuan yang tinggi, maka kinerja pegawai pun akan tercapai. Nah, pertanyaannya, guru secara kompetensi bukan ahli di bidang akuntansi. Pada era saat ini, pada pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS sudah mengalami pergeseran secara digital. Para pengelola BOS di satuan jenjang pendidikan wajib menyusun dan melaporkan ARKAS secara daring ataupun juga secara manual atau hard copy. Bahkan pola transaksi mayoritas melalui siplah atau daring. Pengelolaan ini terus berkesinambungan setiap bulannya tanpa henti. Hal ini dihadapkan pada guru yang bertugas sebagai bendahara BOS. Yang dimaksud adalah guru kelas. Tentu akan mengganggu tugas utamanya sebagai tenaga pendidik di dalam pembelajaran. Bendahara BOS sebagai ASN tidak diperkenankan mendapatkan insentif tambahan di dalam pengelolaan dana BOS, sehingga hal yang dia lakukan sifatnya sukarela. Pertanyaannya, apakah ini adil? Dia memiliki kewajiban yang berbeda sebagai bendahara BOS dengan tanggung jawabnya, namun tidak memiliki hak yang berbeda atau hak yang lebih dibandingkan mereka. Mereka sama, namun kewajiban yang berbeda. Jawaban dari semua ini adalah harapan saya agar di satuan pendidikan memiliki tenaga administrasi khusus sebagai bendahara BOS yang berasal dari ASN. Sudah saatnya jenjang sekolah dasar juga memiliki tenaga administrasi sekolah yang dibutuhkan dan urgent di dalam pengelolaan dana BOS. Sehingga tidak mengganggu struktur dan tupoksi dari ASN yang ada di jenjang sekolah dasar. Meskipun saat ini kebutuhan guru masih kurang, namun kita tidak bisa mengesampingkan kebutuhan tenaga administrasi sekolah juga dibutuhkan di jenjang sekolah dasar. Bayangkan, seorang guru yang seharusnya memiliki tugas utama berada di hadapan para siswa-siswanya, peserta didiknya, justru berhadapan dengan administrasi akuntansi yang bukan bidangnya di jenjang sekolah dasar. Sekali lagi, secara pribadi dan mewakili kawan-kawan guru di jenjang sekolah dasar di Indonesia tercinta ini, saya mengharapkan kepada pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menyediakan tenaga administrasi sekolah yang sangat dibutuhkan untuk pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Sehingga guru dapat fokus di dalam tugas utamanya, yaitu memberikan pelayanan di dalam pembelajaran. Hal ini merupakan opini pribadi, namun masalah ini merupakan masalah global di setiap jenjang sekolah dasar. Semoga aspirasi ini dapat didengarkan dan dapat ditindaklanjuti
sehingga mendapatkan solusi yang terbaik. Mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam ataupun juga salah ucap dalam pernyataan ini, namun hal ini merupakan harapan, hal ini merupakan saran untuk kemajuan dunia pendidikan kita. Dan semoga pendidikan di Indonesia akan terus maju, menghasilkan generasi-generasi emas yang terbaik untuk Indonesia yang tercinta ini. Salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.